大家好，我又回来了，我是安迪。注意，这期我会带你们一起玩中国，目的地是北京和广州。Imposter. Oke guys, sudah sampai di China dan gua akan keliling Beijing. Tadi artinya itu adalah gua akan keliling Beijing dan Guangzhou. Jadi gua flight dari Jakarta, Soekarno-Hatta, transit dulu di Hong Kong, habis itu ke sini, nyampenya di Beijing. Ini total flightnya kurang lebih 8 jam. Dan untuk keliling China, kalian tuh perlu 2 untuk masuk. Pertama yang penting adalah visa, karena kalau ke China itu butuh visa, no China, oke? Yang kedua adalah eSIM. eSIM itu untuk apa? Untuk terkonek ke dunia luar gitu. Karena kan banyak yang diblok, jadi pastiin beli eSIM. Dan dua-duanya itu bisa kalian beli di mana? Di Traveloka. Karena apa? Karena semuanya ada di Traveloka dan selalu ada promo kalau kalian beli. All in one service, semua ada, gampang. Oke, kita explore Beijing dulu. Let's go. Ciao, ciao. Ciao. Buat ke kota itu ada 3 pilihan, subway, taksi atau bus, dan gue pilih naik subway. Jadi beli dulu tiketnya. Nih kita beli yang ke Beijingqiao nih, ini yang ini. Tuh, 2 orang. Gocap. Next. Tuh bisa Alipay, cash, bank card ya, terserah lu lah. Tada. Jadi total travel time dari airport menuju kota itu 42 menit kurang lebih. Lu tahu dari mana? Gue download aplikasi Paitu. Jadi ada beberapa aplikasi yang harus lu download kalau ke China, yang udah gue jelasin di video China yang ini atau di Reels Traveloka yang ini. Itu kayak wajib-wajib, kalau nggak lu tidak bisa bertahan gitu. Beijingqiao, kita turunnya di Beijingqiao. Transfer ke nomor 5. Menurut gua, sistem kereta di China itu cukup mudah ya. Kalau lu lihat Paitu, dia tuh color code sama number code. Jadi tinggal ikutin aja warna sama angkanya. Walaupun lu tidak bisa bahasa Mandarin, tapi ada angka dan ada warna, lu bisa baca. Pilihan hotel di Beijing jatuh kepada Novotel Peace. Ini the best guys, karena deket sama Wang Fuqing Street sama juga Forbidden City. Jadi benar-benar di tengah banget nih. Beijing, Novotel, nah di tengah banget. Ini menurut gua asik banget. Selain tempat yang sangat strategis, ini kamarnya juga gede pol. Jadi kalau lo orang mau pesen, ini boleh banget Novotel Peace. Ini lihat nih, kamarnya supel besar. Ada 2 twin, tapi ini satunya 100. Ini juga bagus ya, lu bisa ada total-total, tau nggak gunanya apa? Tahu sendal yang buat pijat, yang buat kaki, telapak. Ini buat kamar mandinya, shower, toilet kayak biasa, ada wastafel. Di sini juga ada pemandangannya ya guys ya. Wow, keren juga cok. Ya ini dia Novotel Peace Hotel guys. Silahkan dipesan. Asik loh, ini kita dapat kamarnya di corner gini. Menarik guys, menarik. Dan kalau kalian mau pesan udah pasti di mana? Traveloka guys. Karena kenapa? Karena user friendly banget dan selalu ada free cancellation. Jadi kalau kalian batal nginep, uangnya kembali dan selalu ada promo kalau lagi jalan-jalan atau liburan ke luar negeri. Sama juga ada pembayaran T-Pay Later. Ada diskon 300.000 untuk pengguna baru. Kita akan explore Beijing. See you besok. Kita bakal oh nanti di tembok Cina gitu. Tembok Cina gue bakal begini. Terus ya. Hari pertama di Beijing. Ini enak banget ya, weathernya adem tapi nggak terlalu dingin, jadi bisa celana pendek, kawasan, santai. Hari ini mau explore, mandatory kalau lu first timer ke Beijing harus ngapain aja. Mau lihat, muka mau cetong dari deket.
Habis itu kita keliling sekitarnya dan mau makan Peking duck. Karena Beijing itu terkenal dengan Peking duck, kita harus coba Peking ducknya. Let's go! Guys, kita sekarang mau masuk ke Tiananmen Square. Antri ya. Untuk ke Tiananmen Square tuh gratis. Tapi kalian harus reservasi dulu via WeChat gitu. Nanti gue jelasin. Sekarang gue udah ada di dalam Tiananmen Square. Jadi daerah sini adalah Tiananmen Square. Nanti sebelah situ kita bakal ke tempat yang ada foto Ma Cetongnya. Jadi untuk menuju sini cukup tricky. Either kalian bisa booking tour atau kalian booking sendiri via WeChat. Caranya adalah kalian tinggal buka WeChat, terus pilih yang mini apps. Habis itu ketik tulisan ini, kalian search, klik aja, next, pilih yang warna biru, pilih tanggalnya, pilih jamnya, pilih spotnya, isi data. Udah, jadi di sini tuh free, tapi kalian harus book it in advance gitu. Kayak harus book duluan 7 hari sebelumnya tuh udah dibuka. Kalau enggak, kalian nggak bisa book di day one gitu. Pastiin kalian bawa pasport karena itu bakal dicek dan security di sini kayaknya lebih ketat dari airport. Lama, tadi ngantri sekitar 1 jam buat masuk doang. Tiananmen Square atau Gerbang Kedamaian Surgawi, gila, keren banget ya. Itu artinya. Pertama kali dibangun tahun 1651 di era dinasti Ming, terus diperluas berkali-kali, dan sekarang luasnya tuh lebih dari 400.000 meter persegi, jadi alun-alun terbesar di dunia. Sejak dulu alun-alun ini jadi pusat upacara negara dan peristiwa politik penting. Dan disinilah pada tanggal 1 Oktober 1949, Mao Zedong menjadikan ini Republik Rakyat Cina. Jadi di sekelilingnya ini ada bangunan-bangunan dari simbol kekuasaan kayak Great Hall of the People, Museum Nasional Tiongkok, dan Monumen Pahlawan Rakyat. Ini gede guys. Ini kalau kalian hitung dari sini sampai situ, semua ini lebih gede dari Vatican City. Kalau lu hitung dari Tiananmen Square sampai Forbidden City ini, bayangin. Dan sekarang sudah ada di area di dalam Forbidden City nih. Nah, ini masih gate awalnya, nanti kita akan masuk ke dalam situ. Dan ini gede banget sih dan bagus banget. Sama ada fun fact di mana bangunan ini tuh lebih superior terbuka dari roofnya. Jadi roofnya kalau ada 2 stack gitu, nah itu berarti lebih superior gitu. Selama hampir 500 tahun, tempat itu jadi pusat pemerintahan 24 kaisar dari dinasti Ming dan Qing. Ini sekarang tuh ada kurang lebih 8.700 ruangan, tapi fun fact-nya, zaman dulu itu ada 9.999,5 ruangan. Kenapa? Karena kalau 10.000 itu kan cuma dewa doang yang bisa. Di Chinese, 9 itu tuh simbol kaisar, langit, sama abadi. Dan kalau angka 5 adalah kayak harmoni gitu. Gila ini, sumpah, gedenya sih luar biasa ya. Ini kalau gue hitung pakai map, lu keliling doang, si Forbidden City itu bisa kurang lebih dapat 8 kilo. Di sini biasanya tempat untuk pernikahan katanya tuh di situ. Dan yang kiri kanan ini tempat ada Baby Emperor. Tinggal katanya. Lucu ya, Baby Emperor. Terus kalau lu lihat nih, kenapa warnanya merah-merah semua? Karena memang di Chinese culture, warna merah itu melambangkan apa? Power. Didominasi merah sama emas, karena merah itu melambangkan power, emas itu prosperity. Jadi makanya kalau kita kasih angpau warnanya merah sama emas gitu, biar kaya selama-lamanya. Gila guys, ini akan atap. Tiap atap ini ada bolongnya ya. Ada dragonnya dipahat satu-satu nih, dan beberapa tuh emang beda-beda. Jadi gitu guys, Forbidden City, the biggest palace in the world. Gede banget, make sure kalian siapin at least 4 jam kalau kalian mau muter-muter, karena super gede banget. Gila, gue jalan aja di Forbidden City doang, udah 9.900 step, bayangin. Dan itu pun belum keliling semua. Jadi kalau lu keliling semua mungkin bisa 20.000 step, maybe. Kalau kalian mau datang weekend, siap-siap dengan crowd yang kayak gini. Kalau weekdays nggak tahu karena gue pergi yang weekend. Kita explore Beijing lagi, nanti malam mau makan bebek, tapi sekarang mau puter-puter dulu. Let's go! Mandatory guys, kalau kalian demen kopi, wajib cobain Luckin Coffee. Ini adalah the best coffee in China, menurut saya. Harus cobain banget. Apalagi yang raw coconut latte, itu the best coffee ever. Kalau nggak enak, kita boleh debat.
Lakin is life, bro. The best. Buat makan siang, gue mau cobain yang namanya Grandma's Home. Ini kayak staple food, Chinese food gitu, cabangnya dari mana-mana. Gue pesen yang santai aja, ini ada sapi, sama ada mapo tofu. Silahkan dicobain, karena ini kayaknya dari sapi ya. Penasaran banget gue cobain mapo tofu di China langsung, karena katanya tahunya enak gitu. Kita cobain langsung, let's go. Wow, dia black pepper gitu, rasanya tuh medok gitu, tofunya. Lembut, enak, ada beres-beres malah gitu, kayak masakan grandma gitu, comforting, cocok banget rasanya, nggak perlu apa-apain, udah enak. Ini boleh cobain cabangnya dari mana, silahkan kalian sikat. Chinese food gini, saya suka, I love it. Mantap. Sudah sampai di Tiananmen Street, gila. Tadi siang kayak bentuknya beda banget sama yang udah malam kayak gini. Ini lebih lampu-lampu, lebih cantik lagi. Emang China itu sangat bagus untuk bikin-bikin tempat foto. Jadi di sini selain lu bisa foto-foto dan menikmati jalanan yang penuh lampu ini, cantik banget. Lu juga bisa jajan, kayak ada tanghulu, terus ada daging kambing, khas ini. Bebas, silakan makan aja kalau mau. Tapi gue kesini itu untuk cobain Peking duck yang katanya paling enak di Beijing. Namanya Peking Chamber. Ayo kita cari langsung. Ke Beijing nggak makan Peking duck? Berarti ada yang salah guys, karena Peking duck ini adalah salah satu hidangan khas dari Beijing dan ini tuh sejarahnya luas banget. Kalau kita di Bali punya bebek timbungan, makanan khas para raja. Kalau di Beijing, di China ini ada Peking duck, makanan khas para kaisar. Jadi kayak tadi lu bisa lihat chefnya itu datang bawa bebeknya, dipotongin di depan lu itu karena pada zaman dulu bebek ini hidangannya tuh memang istimewa. Jadi chef itu datang tuh buat present makanannya tuh ke kaisarnya gitu. Dan sekarang ya budaya diturunin sampai sekarang gitu. Dan ini menariknya kan gue lagi makan di Peking Chamber, salah satu restoran yang menyajikan Peking duck paling enak di Beijing. Ini kayak OVO gini loh guys. Lihat tempatnya nih. Ini OVO gini nih. Lucu-lucu. Menarik. Oke, kita langsung cobain aja. Untuk makan Peking duck ini ada caranya. Jadi pertama kan dia pisahin antara daging dan juga kulit. Ini kulitnya dipisah nih. Nah, caranya itu pertama, lo harus ambil kulitnya dulu nih. Lo cocol ke gula. Ini wajib, terus dimakan. Jadi Peking duck ini bebeknya tuh khusus. Dia tuh pakai bebek putih dan dia tuh digedein tuh selama 65 hari. Jadi kayak cepet gendut. Terus proses masaknya itu dikasih udara biar misah gitu. Setelah lu makan kulitnya pakai gula, nextnya lu makan Peking duck tuh pakai ini. Ini adalah pancake-nya. Jadi pancake gini nih guys, lo ambil pancake-nya, lo kasih, ini ada hoisin namanya, lo peret-peret gini, timun, daun bawang, putihnya, terus lo ambil bebeknya, ini yang ada dagingnya, taro, terus lo tutup kayak gini. Ini gue kurang bagus ya, tapi ya udahlah ya, kayak gini, jadi kayak gini, terus dimakan. Manis dari hoisin, gurih bebek empuk, lemaknya juga nggak terlalu banyak, bebeknya tender. I love it. Day one, makan Peking duck tuh udah nggak mungkin salah, wajib banget. Hari pertama nyampe Beijing, habis lihat Mao Zedong, langsung sikat Peking duck, biar hari pertama di Beijing mengesankan. See you besok, kita bakal explore. Selamat datang di Great Wall of China. Ini adalah salah satu dari Wonders of the World lagi yang gue kunjungin. Terima kasih Traveloka. Jadi ada beberapa akses untuk menuju Great Wall of China. Itu kayak ada banyak lah pintu masuknya gitu. Terkenal itu Pataling karena paling easy access.
Kereta seret nyampe, tapi paling rame katanya. Ini yang gue kunjungi namanya Mutiani. Mutiani agak tricky untuk menuju ke sini ya. Jadi pertama, udah research, gue saranin lu naik taksi aja. Jadi dari hotel, lu langsung naik taksi itu sekitar 200 RMB. Perjalanannya itu cukup jauh, 70 kilo. Kurang lebih tuh waktunya 1,5 jam baru nyampe sini. Dan sekarang gue udah nyampe di base-nya Mutiani untuk beli tiketnya dulu. Oke, kita bakal ke situ nih, beli tiketnya. Habis beli tiketnya, lu bakal dapat kayak gini. Ini bentuk tiketnya, dan lu bisa langsung ikutin aja jalannya untuk menuju shuttle bus. Karena dari tiket office, kita harus naik shuttle bus dulu untuk menuju Great Wall-nya gitu. Ini tinggal ikutin aja nih. Oh yuk, mama. Jadi habis dari shuttle bus di bawah kan naik sedikit tuh. Nah, begitu nyampe di poin ini, jalan sekitar 300 meter ke atas buat naik cable car-nya. Jadi kan kita bakal turun pakai tobogan, kayak perosotan gitu. Nah, beli tiketnya itu di belakang gua nih. Karena mereka beda company, jadi kita bakal naik cable car dulu one way ke atas, ke tower 14, ke tower 6, baru naik tobogan. Nah, beli tiketnya dulu di sini. Atau kalian bisa juga kalau misalnya kalian males nih ke tower 14, kalian belinya nggak usah cable car. Jadi beli aja yang tiket masuk sama shuttle bus ke sini, beli yang chairlift. Pokoknya yang cableway sama yang tobogannya aja. Jadi di sini lu naik ke tower 6 pakai chairlift gitu, langsung turunnya pakai perosotan. Tiketnya sudah ada. Kita lanjut ke atas. Jadi tembok Cina ini kalau kalian jalan tuh harus hati-hati. Kenapa? Karena dia punya step itu pendek-pendek nih, lihat tuh. Oh. Jadi kayak nggak rata. Dan gua saranin ya, mendingan kalian naik cable car sekali ke atas one way ke tower 14, terus turun jalan kaki ke tower 6 buat naik tobogan. Kenapa? Karena jalannya tuh cenderung ke bawah gitu. Jadi tuh bisa lari kayak gitu nyantai. Tapi kalau lu kebalik, tapi kalau lu mau nyantai, mulai pemandangan, cable car ke tower 14, jalan menuju tower 6. Kita tadi di situ cuy tadi tuh. Kita dari sana, ini ke sini. Udah 15 menit, pendek banget dah. Gila, udah 15 menit dari tadi jalan. Jadi tembok Cina ini selain buat melindungi kekaisaran Cina dari bangsa-bangsa nomaden, ini tuh dibangun juga sebagai simbol kekuasaan gitu. Selain simbol kekuasaan juga untuk ngatur perdagangan jalur sutra gitu. Guys, karena sudah di Great Wall of China, ini harus dilakuin. Ini mandatory guys, kalau lu udah ke Great Wall of China. Guys, tambahan tips fotografi dari tower berarti apa? 10, 9 menuju tower 8, ternyata ada spot foto lagi yang bagus. Jadi patokannya dari 9 tuh, itu 9 tuh, lihat. Itu 9. Ya. Nah, lu cari CCTV ini nih. Ini ada CCTV satu di sini. Patokan di sini, lu berdiri di sini. Set. Di sini. Yang fotoin itu di dekat nih, selokan. Jongkok di situ. Cekrek cekrek cekrek. Nah, hasilnya bisa kayak gini.
Sudah sampai di tempat yang akan kita duduki untuk meluncur. Kita turun ke bawah. Sebetulnya lu bisa jalan tuh menurut gua 40 menit tuh selesai, tapi bisa sampai 1,5 jam. Kenapa? Karena baik foto-foto gitu. Kalau 1 jam aja sebenarnya cukup. Lebih dari cukup. Akhirnya nyampe juga di salah satu tempat yang harus juga dimakan kalau lagi di Beijing. Ini namanya adalah Fangchuancang 69. Sudah datang, ini adalah Changmian atau apalah gua lupa namanya. Pokoknya dia mie dengan 13 kondimen. Jadi di sini dia adalah dagingnya dan bumbunya nih. Ada 13 kondimen. Gimana ya kita do it yourself. Wanginya sih wangi-wangi jajangmyeon gitu ya. Terus kita aduk. Cobain. Jadi ini menurut gua bikin menarik karena black bean paste itu wangi banget aromanya, tapi dicampur sama daging kurobuta. Tulisannya sih gitu. Kurobuta tuh daging pork. Jadi kalau kalian tidak bisa makan pork, jangan makan ini. Oke, gitu aja. Kalau bisa makan babi, monggo dimakan, dicobain karena emang enak gitu ya. Kita mau main ke Wangfujing Street. Karena ini satu daerah, langsung kita explore Wangfujing Street. Sekarang gue udah nyampe di Wangfujing Street. Ini adalah salah satu street yang boleh kalian kunjungin karena banyak toko-toko. Jadi kalau kalian suka belanja, boleh ke sini, explore aja, lihat-lihat toko, belanja. Terus let's see, ada apa? Yuk. Kalau kalian suka belanja, menurut saya sih boleh ya mengunjungi ini. Cuma ini satu street dari ujung ke ujung, itu menarik untuk window shopping. Renmin CG. Mirip kayak yang ada di Shanghai, yang di Nanjing Liu. Kayaknya makanan deh. Ini sudah gue pesan, ini ada dumpling sama Coca-Cola dan bebek. Cabenya kebanyakan. Tapi enak. Bebek. Enak banget bebeknya. Di roll pakai hoisin, timun, sayur. Kalau lagi ke yang ini, wajib coba bebeknya. Nah, gitu aja. Seru. See you di hari ketiga. Hari ketiga di Beijing. Hari ini gue mau ajak kalian buat cobain makanan-makanan halal. Sekaligus gue mau ajak keliling buat ada satu quarter, di mana tuh Muslim Quarter. Menarik sekali. Ternyata di Beijing itu mencari makanan halal sangat mudah. Asal Anda tahu gimana caranya. Let's go! Sudah sampai di New Ji. Ini adalah Muslim Quarter di Beijing. Dan hari ini bakal dipandu oleh, ini ya. Ini ada teman saya. Perkenalkan. Aku Erlin. Erlin, ini akan memandu kita selama di Beijing hari ini. Cito. Cow. Kita akan makan apa nih? New Robing sama Yachuar. Yachuar yang paling terkenal di sini. Siap, let's go. Jadi di daerah ini emang banyak jual street food gitu, snack-snack gitu, yang mainly dagingnya itu dari kambing dan biasanya bumbunya bakal dominan sama aroma cumin. Nih yang harus dicobain, pokoknya itu. Ini adalah New Robing. New Raw daging sapi Bing kue. Ya. Cobain. Dia kari-kari tapi ada aroma Mongol gitu ya, makanan Mongol. Seperti biasa pakai cumin lagi. Di China, orang-orang muslimnya kan terinfluence dari Indian dan Mongolian. Mongolian itu suka pakai cumin. Chuar. Yang rochuar. Yang rochuar. Oke. San ke yang rochuar. Siap. Ni hao. San ke yang rochuar. Oh iya. Yes, yang rochuar. Yang kambing, daging, cuar, tusukan. Sate kambing. Sate kambing. Enak, kambingnya nggak terlalu bau. Maksudnya ada aroma kambing, cuma ketutup sama cumin. Itu dia cheatnya, cheat code. Yang raw chuar. Jadi selain banyak makanan halal di daerah ini, kalau teman-teman mau beli oleh-oleh, ini ada supermarket halal. Nah,
di sini katanya orang-orang yang mau beli oleh-oleh halal tuh kesini di dalam. Gitu. Coba kita tengok. Nih guys, kalau mau oleh-oleh Peking duck yang halal buat orang-orang di rumah, harganya 35,8 yuan aja. Menarik. Jadi kalau mau oleh-oleh kan Peking duck terkenal dari Beijing. Tapi kalau teman kalian misalnya ada yang tidak bisa makan yang haram, nah dibawain ke sini di supermarket ini. Kalau kemarin sudah makan bebek yang non halal, hari ini mau makan bebek halal. Ini lagi ada kalian di daerah dari New J. Itu kan ini Muslim, daerah Muslim. Ini ada bebek halal. Nah ini cabangnya banyak. Kita coba yang dekat sini aja. Let's go. Ini guys, makanannya sudah saya pesan ya. Ini adalah bebek packing tapi halal version. Kita cobain ini sampel dari mbak-mbaknya nih. Enak. Biasanya bebek di bawah kulitnya itu ada lemaknya. Nah ini lebih nggak ada lemaknya gitu. Ini kulitnya menarik. Sekarang ini ada telur sama sapi. Nah, hauce. Dia agak asam-asam gitu. Cuma dikasih chili oil jadi mantep. Cocok buat lidah orang Indo. Ini masuk. Jadi sekarang ini, jadi Hutong, ini tamannya. Ini danaunya. Oh, danau. Nah, tamannya yang tadi doang. Oh, tamannya tadi doang yang si Iprit. Oke, jadi Hutong itu adalah gang yang dimana tempatnya rumah-rumahnya masih tradisional. Iya. Menarik. Jadi sekarang gue lagi ada di daerah yang namanya Houhai. Ini tempat hits, lu bisa lihat cara tahu tempat hits di Cina gimana caranya. Kalau banyak yang foto-foto berarti itu adalah tempat hits gitu. Kuncinya. Di sebelah situ tuh ada Hutong. Hutong tuh kayak gang. Di mana daerah ini bangunannya itu masih arsitek lama gitu. Jadi Beijing nyaman dulu. Mari kita lihat ada apa aja di sini karena ramai sekali ya. Beda banget sama yang ada di daerah Wangfujing gitu. Ini beda vibes. Menarik neon-neon gitu. Bangunan tua lebih apa ya? Gen Z tradisional. Gitu. Tell you that I need you every day. Yes, ini katanya ada minuman fermentasi gitu khas Beijing yang baunya katanya cukup funky. Tapi ada Michelin-nya tuh. 2020, 2021, 22, 23, 24. Kita beli. Kita bukan orang-orang lemah, guys. Bau kecut. Ya gitulah, boleh dicoba silakan. Ini rasanya asam fermented, tapi baunya mantap. Mau coba nggak? Mau banget, Boy? Enggak lah, biasa aja. Bau kaos kaki basah aja. Nah, jadi ini Hutong nih. Hutong tuh gang. Lihat, bangunannya masih lama-lama kayak gini, gitu. Menarik sih, bangunannya bangunan tua tuh. Ini masih ada becak. Menarik. Daerah di mana bangunannya emang masih lama dan disimpan sama pemerintah gitu. Biar ada attraction lah. Jadi kalau lu mau lihat Beijing versi lama, nah ini nih gangnya kayak gini, bangun-bangun kayak gini gitu. Sambil minum fermented drink. Ini adalah minuman rahasia orang China umurnya panjang-panjang. Jadi daerah ini menarik banget. Pricing ini nggak terlalu baik turis, gitu. Entah kenapa, nggak tahu kenapa. Cuma seru, bagus.
Oke, buat menutup hari ketiga, gue mau makan ini namanya adalah hotpot ala Beijing. Jadi bedanya sama Chongqing, ini tuh kayaknya air putih aja nih digodok, nggak ada apa-apa ya coy, bening aja gitu. Makannya pakai ini daging kambing sama sapi, menarik ya. Nah ini bumbunya nih, ternyata bumbunya ini dicampur sama seledri, ketumbar, dan daun bawang. Cobain. Dia nati, wijen, terus ada yang merah tuh fermented bean. Enak, kita cobain Beijing style hotpot. Masukin kambing, kalau udah ke bumbu. Kayaknya emang air putih dah. Kuncinya di sini nih, di bumbu. Unik juga ya, ternyata di Beijing kalau hotpot itu, dia mainin sama kuahnya tuh cuma buat ngerebus dagingnya aja. Tapi dia kuncinya emang di bumbu cocolannya itu. Interesting. Boleh cobain kalau lagi ke Beijing, bosen makan yang lain, mau hotpot tapi kuahnya nggak mau yang kenceng, bisa ke ini karena kuahnya cuma bening, main di bumbu. Gitu aja. See you besok akan main ke Universal. Hari terakhir di Beijing guys, mau mampir ke Universal Studios Beijing. Buat menuju ke sini super mudah ya. Dari hotel tinggal naik line 1, lu bisa jalan kaki atau naik sepeda. Tadi gue naik sepeda. Line 1, lurus terus 49 menit sampai langsung di station yang ada di Universalnya. Masuk ke area City Walk-nya, jalan dikit baru nyampe ke Universal Studio-nya. Semua yang kesini pakai kostum Harry Potter, no. Man, Ip Man, bro. It's in the blood, bro. Ada Kung Fu Panda kan di sini? Master Lee. You've been blessed by the guys above. You're riding high and your heart is full of Selamat datang ya di Universal Studio Beijing. Nah, kita sudah sampai di dalam ini. Kalian kalau sudah pesan semua di Traveloka ya, kan enak gampang. Tinggal pilih tanggal, semua bebas. Tinggal masuk aja, taruh paspor, terus langsung face recognition gitu. Jadi make sure lu bawa paspor lu, karena dia nggak pakai tiket-tiketnya lagi, karena udah diatur semuanya. Tapi kalau lu ketinggalan nih, aduh lupa bawa paspor, lu bisa ke guest service, terus tinggal nunjukin foto paspor lu, nanti dikasih kayak kartu temporary access card gitu, bisa masuk gitu. Tapi biar nggak ribet, bawa paspor aja. Oke, kita akan main, explore semua. Ini sepi banget coy, gua ke Universal Studios lain-lain ya. Pas ini main atriumnya rame, ini main streetnya rame, ini sepi cuy. Semoga kita bisa main yang banyak. Said it ain't the weekend, and it ain't the wine. Said it's not the food you eat, making you feel so fine. 出现了新的意外的报道。 停！好，再来一次。 Nah, kayak yang udah gue bilang waktu di Shanghai kemarin Disneyland, Universal Studio ternyata juga sama. Jadi kalau di China, yang tempat buat foto itu lebih ngantri, guys. Kayak tadi di situ ngantri buat foto, di situ juga. Tadi ada di situ juga gila. Buat foto doang nih sama tembok, ngantri panjang. Udah nyampe ini di yang Hogwarts. Tadi Minion, sekarang Hogwarts. Ini mirip banget sama yang kayak di Jepang. Kayak saya salah kostum saya. Salah server. Nggak apa-apa, nanti kita mau ke server yang sama. Di sini mau main salah satu attraction yang paling terkenal juga di Jepang, kayak namanya adalah Forbidden Something Something gitu. Cuma mandatory kalau ke Universal yang ada Harry Potter adalah minum butterbeer. Butterbeer, mantap.
Let's go. 咱们这个要拿好，不要。 Oke, hal. Enggak. 不要眨眼，就是这样。现在请低下头鞠躬。好。 中文，中正，中文，中文，我不动，我不动，我不动。Sudah sampai di mana kostum saya bersinar. Kung Fu Panda Land. Let's go, ini cuma ada di Beijing. Sudah bakar kalori, saatnya isi kalori. Ini gue lagi ada di namanya Grandma Kitchen something di Kung Fu Panda Land. Bagus banget, sesuai banget ya. Ini udah kayak cocok ya. Ini gue pesen daging sama sayur dimasak secuan gitu mala-mala. Makanya pakai nasi. Enak. Master Ugoy. Kata-kata hari 你叫什么名字？您看看那边那个人，还有那个孩子，他们都。拯救村子的最好方法。 下次我要跟着赢的那头过。来，先生，这手上找过来了。 我们来了救兵。 Habis main Jurassic World Adventure, menarik, kurang lebih mirip-mirip sama Harry Potter. Seru-seru, dimakan dulu. Guys, popcorn pisang, nggak pernah coba, kok nagih juga ya? Segitu aja, trip Beijing kita kali ini. Tapi nggak selesai sampai situ guys, karena besok nggak cuma di Beijing, tapi kita bakal ke
Selamat datang di Guangzhou. Sekarang gue ada di Guangzhou, jadi tadi gue berangkat dari Shanghai naik pesawat ke airport yang ada di Dasing. Itu airport baru, itu gue pilih China Eastern, one way, kita 2,5 jam. Begitu nyampe di airport Guangzhou, gue pilih naik taksi. Kenapa? Karena murah guys, cuma 70.000 sekali jalan sampai hotel. Kalau lu naik train tuh bisa juga, tapi itu satu orang sekitar 15.000, karena gue berdua 30.000, beda 40.000 doang. Lebih mudah naik taksi, cepet, selesai, nyampe di hotel. Dan ini adalah hotel pilihan saya di Guangzhou. Bukan hotel sini, semacam apartemen. Namanya adalah Cloudy International Apartment. Bisa kalian cek di Traveloka, semua dari sini harganya. Ini kamarnya gede banget karena ini bentuknya apartemen, jadi apartemen studio. Ini pink sekali ya, sangat wow gitu. Pink is the new black bro. Kasur dapat, wah gede nih, king nih. Tuh. Dan juga ada kitchen. Itu jadi kalian bisa masak, bisa ke supermarket masak. Ada microwave, ada kulkas, dan ada mesin cuci. Mantep nih. Jadi nggak usah bawa baju banyak-banyak, bisa nyuci. Kamar mandi juga spacious, gede. Dan plus poinnya di sini toiletnya ada bidet guys. Mantap banget, buat orang Indo sangat cocok. Gitu aja, Cloudy International Apartment. Silahkan kalian pesen di Traveloka karena ini oke, spacious, gede, daerah bagus. Kita lanjut explore Guangzhou. Beijing Lu. Tujuan pertama di Guangzhou adalah mampir yang deket-deket. Ini naik sepeda cuma 5 menit, kalau jalan kaki 8 menit, tinggal lurus doang dari hotel. Jadi Beijing Lu ini adalah satu street yang mirip sama Wang Fujing di Beijing. Bingung ya? Di Beijing namanya Wang Fujing, di Guangzhou namanya Beijing. Menarik. Ya isinya kayaknya tempat belanja sama makan, kita lihat ada apa aja. Guys, ini persis yang di Chongqing. Wow, ini ada yang jagung, ini ada yang pao. Menarik banget ya. Ini harganya 15.000, bayangin. Masih sama rasanya. Rasa kenangan, enak. Oke, yuk jalan lagi. Tiba-tiba di tengah jalan ada temple bos, dan selalu ada apa? Tukang foto. Di sini semua ada tukang foto. Jadi kalau lu melihat sesuatu tempat yang bagus di China udah pasti ada tukang foto, berarti itu tempat hits. Buat makan malam, ini yang tadi udah gue bilang mau makan chongfen atau rice noodle roll. Si chongfen, gue ada pesen yang ini. Kelihatannya menarik, gue nggak tahu ini apa. Gue lihat pilih dari gambar yang ini ada udangnya, jadi gue pesan udang. Ini menarik sekali ya, layer-layer gitu. Kita cobain aja. Gue penasaran sih. Enak juga chongfen sini. Lembut banget, tipe chongfen yang gua suka tipenya. Dia tuh tepung beras sama tepung sagunya tuh banyakan tepung berasnya dikit. Jadi dia tuh nggak terlalu kenyal, masih berasa kayak makan nasi gitu. Guangzhou hari pertama dapat asik, makanannya asik, nggak sabar buat ekspor Guangzhou hari selanjutnya. Oke, see you besok, kita bakal ekspor Guangzhou yang lebih seru-seru lagi. Selamat datang di hari kedua di Guangzhou. Gila, asli banget di Cina tuh emang mana-mana tuh bisa naik sepeda, nyantai gitu. Hari ini rencananya mau cari makan dulu, habis itu baru cari apa ya? Jalan-jalan, keliling-keliling Guangzhou, lihat-lihat mall, karena Guangzhou banyak mall ya. Oke, kita explore Guangzhou. Let's go! Meal of the day. Ini gue ajak lo buat cobain, sekaligus kasih rekomendasi makanan halal. Kalau kalian mau cari makanan halal, silahkan cari logo yang seperti ini. Nah, ini mostly mereka pakai daging sapi sama kambing. Ada yang kuah, ada yang goreng. Ini yang goreng, gue pesen yang goreng. Coba yang goreng. Enak banget cuy. Mie di Cina tuh emang beda level menurut gue ya. Masak bumbunya tuh kayak toy sauce, ada sedikit pemalaya tapi tipis. Mostly dominan tuh kayak wangi-wangi cabai gitu. Ini banyak cabai kering. Jadi cabai kering tuh buat kasih rasa aja tapi nggak pedes.
Menurut gua salah satu yang wajib dicoba juga karena ya seru guys. Oke, menarik. Kita jalan lagi di Guangzhou. Habis makan kenyang, gue lanjut ini ke salah satu mall yang gede banget di Guangzhou. Jadi Guangzhou tuh ada mall yang super gede, dia 3 mall jadi satu. Tapi satu mall itu super gede. Tapi tenang, kita di Indonesia punya TP 1, 2, 3, 4, 5, 6, MKG 1, 2, 3, 4, 5. Gak kalah juga kita guys. Dan mostly ya, selain makanan, di sini banyak apa? Mainan. Ini udah ada 10 toko mainan tuh. Mainan-mainan, di depan mainan lagi, tempatnya main dan makan. Sekarang udah pindah lagi, jalan dikit lagi, udah pindah ke Grandview Mall. Ini di sebelahnya Park Central. Ini yang lebih mangdu, kita lihat ada apa aja. Guys, ini juga kayak populer dari kemarin, baik cabang Uncle Q. Gue mau cobain minuman ini. Ini Uncle Q Lemon Tea. Dari kemarin loh, ini rame terus ngantri. Ya udah, tapi enak segar. Panas-panas minumnya asik. Udah nyampe lagi di Tongsangko. Tuh ada tulisannya Tongsangko, ini jadi daerah di mana banyak tempat-tempat hip gitu. Jadi toko-toko hip, kafe-kafe hip. Jadi kalau lu anak muda Guangzhou nih mau Gen Z, mau gaul, nah mainlah ke area sini gitu. Ini satu street lah, pokoknya tinggal lurus gitu. Kayak satu distrik kotak gitu lah. Mau belanja yang barang-barang indie yang lokal-lokal lah. Local, you come here, you get local lah. Come on, we explore. We can discover what we're hiding, making you move, it sure looks good. Guys, kan kemarin gua explore Beijing lu. Nah, ini gua balik lagi di daerahnya. Jadi ini tuh daerahnya super gede. Spesifik ini di street yang namanya Huifu Tonglu atau Huifu Silu. Nah, street yang Huifu ini dia itu banyak makanan halal. Jadi kalau lu mau cari makanan halal di daerah sini yang Beijing Road ini, yang ke sini nih, Huifu. Ada sate-satean, kita bakal cari makan-makan, nemu mana aja yang enak. Yuk, let's go. Jadi Beijing Road tuh gede banget guys. Nah, sebelah situ Huifu, sebelah situ Beijing Lu gitu. Jadi kayak mereka jadi satu gitu. Jadi kadang lu buat ekspor tuh butuh waktu beberapa. Beijing Lu yang shopping mall, Huifu tuh yang street snack. Tipsnya kalau kalian bingung Mandarinnya apa, tanya daging apa. Yang row, daging kambing, new row, daging sapi. Hafalin, yang row, new row. Enak nih. Hah, panas. Segitu aja Huifu Lu. Cari makanan halal, street food halal. Tipsnya cari sate-satean karena mostly itu semua halal. Sekarang mau balik, bakal lanjut explore Guangzhou lagi besok. Ini mau balik kenapa? Karena bakal ada typhoon. Cauan. Hari terakhir di Guangzhou, China. Hari ini mau explore beberapa tempat yang menarik juga di Guangzhou. Selain mall, ada tempat belanja, ada tempat makan. Cuaca hari ini bagus. Kemarin typhoon tidak apa, tapi hari ini sudah siap mengalahkan Guangzhou lagi. Let's go, kita akan explore Guangzhou. Yoi, outfit match. Running in style. Top pertama, Guangzhou terkenal dengan dimsumnya. Gua kasih lu opsi dimsum Guangzhou yang halal. Nama restorannya adalah Hui Muslim Restaurant. Jadi kalau lu mau makan dimsum di Guangzhou, cari yang halal, sok ke sini. Kita cobain aja dimsum Guangzhou. Ini adalah hakau, isinya udang. Kita cobain. Buat kualitas halal, ini enak coy. Enak. Lanjut, ini adalah lumpianya. Isinya sayur. Approve guys, Hui Muslim Restaurant. Buat lo yang biasa makan dimsum non halal, ini approve, masuk banget. Dan buat kalian yang mau makan dimsum tapi halal, ini lebih masuk lagi. Cobain Hui Muslim Restaurant, rekomen. Oke, kita lanjut lagi. Lanjut lagi, ini adalah tempat favorit para just tippers, para shopping addict, para mama-mama, cici-cici, tante-tante, siapapun yang demen shopping, barang perintilan kecil-kecil yang murah-murah, ini dia tempatnya. Jadi kalau kalian tahu di Cina, ada satu website yang menjual barang-barang sangat murah. Ini toko offline-nya. Let's go, kita lihat ada apa aja.
Guys, ini ada 9 lantai. 9 lantai isinya belanjaan semua. Langsung tawar setengah tipsnya. Misalnya cepet, puyau, ushe. Lanjut lagi ini ke Siansahang Road. Ini alternatif kalau kalian mau cari baju-baju. Di sini semua banyak baju-baju. Ada yang wholesale-nya, mangdunya, ada yang pasarnya. Super chaos banget, tapi seharusnya semurah-murah. Ternyata dari tadi yang tempat hektik, lu harus nyebrang dulu, lewatin gang, lurus, nah baru tempat cowok. Kalau tadi tempat cewek. Bah, pastoral type, knowledge power, off season, B% discount sales, by Chai 9 pastoral type. Guys, gua mau beli balua gadik dulu. Gila, ini overwhelm banget tempat ini, gue jamin 1 hari gak akan kelar. Tapi baju ceweknya bagus-bagus sih tadi gue lihat. Oke, menarik. Jangan lupa balua ganik. Kita lanjut lagi. Udah nyampe, ini di Flower City Square. Jadi Flower City Square ini square untuk melihat Canton Tower tuh. Itu Canton Tower dan kita bakal ke situ tuh, Canton Tower, naik ke atas setinggi 400 meteran kurang lebih. Terus bakal ngapain? Bakal sekarang gue udah nyampe di bawah Canton Tower. Jadi dari tadi di Flower City Plaza, lu jalan ke Haishan Asian Game Park, terus naik subway APM Line 1 stop nyampe di sini. Nah, gue bakal naik 2 nih. Gue bakal main 2. Ada satu yang namanya Landmark A, itu jadi kayak lu jalan di atas tali gitu. Dan yang kedua, naik ke atas ke Canton Tower, bakal ngeliat kota Guangzhou dari atas. Dan kalau kalian mau naik ke atas nih, itu bisa beli tiketnya di mana? Udah jelas di Traveloka. Beli atraksi apapun ada. Ya udah, itu aja. See you di atas. Let's go. Sky rope. Oh, okay. Oh no. Here? Oh, okay. La la la. Ini tuh ada jalurnya, ngikutin ke sini, ke sini. Jum amat. Nih, jadi ini bisa duduk kayak gini nih. Tuh. Tuh view-nya kayak gitu ke bawah. Duduk gini, guys. What a life, gila. View-nya kayak gini. Kota, ganggu lu. Kota Guangzhou. Lihat. Tuh. Duduk di atas Canton Tower. Na 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 na. The world, on top of the world. 3, 1, 2, 3, 1. La 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 la. Tinggal Lucy. Manual digerek. Digerek ya, man. Mantap. I could feel it in my bones. There was something going on that should have doubt hanging around. God, oh. 'Cause darling, there was nothing right. Sekarang udah ada di level 460 meter dari tanah. Itu lantai berapa? 111. 111. Mau naik bubble tram nih kayak gini. When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me, I know that I am so much better. I'm better off. When I look at what I've done now that we're apart, when I look at Menarik kalau lu lagi ke Guangzhou, pengen pemandangan. Ini menurut gua kalau datang ke sini malam langsung beda vibes banget karena lu bisa lihat semuanya tuh
Lampu-lampunya itu nyala semua. Jadi kelihatan kota itu cantik banget. Seru-seru. Rekomen datang. Karena nggak terlalu mahal juga. Kalau lu beli satuan harganya itu cuma berapa? 300 ribuan. Kalau lu mau naik tram ini, si bubble tram ini, nambah lagi 300-an jadi kurang lebih 600 ribuan. Dan kalau lu suka adrenalin junkie bisa naik yang skydrop atau bisa main skyrope kayak yang gue tadi mainin. Pemerintahan terakhir adalah Yongjingfang. Jadi ini ada satu distrik kayak toko-toko lagi. Tapi yang menarik adalah ada namanya Moonlight Bridge. Jadi dia punya bridge, ada refleksi, dia ngebutuh moonlight gitu. Kita lihat. Ini menarik nih. Area-area gedung-gedungnya kayak modern Chinese European mix gitu. I will be the last to leave. I won't say a word, just let you breathe. I won't make a sound. Guys, tempat ini itu juga tempatnya Bruce Lee, rumahnya Bruce Lee itu di sini nih. Ini kita bisa lihat nih hall utamanya. Sama menariknya lagi kalau lu lihat kan bangunannya tuh agak Chinese European di mix gitu. Karena pada tahun 1402 atau 1406 di zaman Ming Dynasty itu ada order untuk bikin rumah buat para foreigner. Makanya rumah-rumahnya kayak gini gitu. Knowing is not enough, we must apply. Ini kan bagus-bagus ya. Balance, flexibility, liberate self, overcome, self-conscious, let go self. Tapi yang gue paling suka, tau nggak quotes yang mana? Do not touch. Maybe I pretended. Oh, I wish it never ended. I held on with all my might, still waiting on that last goodbye. See you standing by the door, watching the leaves as they fall once more. Sekali lagi, cara tahu tempat bagus di China itu adalah ada jasa foto. Jadi kalau udah banyak yang foto-foto pakai kostum, udah pasti ini tempat legit untuk dikunjungin. Dan ini terkenalnya tuh apa? Nih, dia tuh kayak bulan sah. Gitu. Keren banget sih. Bener-bener apa? Moonlight gitu. Sah. Oh, I wished you'd stay. Emang orang Cina ya kalau bikin sesuatu tuh pinter mereka. Ini cuma jembatan doang dikasih lampu, ada river, ada refleksi, ngebentuk bulan. Jadi kayak attract orang banyak gitu. Sepinter kalau kalian mau pesen kebutuhan travel, mulai dari pesawat, hotel, experience, pilihan utama untuk jelajahi dunia ya lewat Cuewoka. Jangan lupa subscribe ke YouTube channel Traveloka karena banyak banget video budget dan itinerary yang udah dibikin di YouTube channel Traveloka. Share video ini, like video ini, kasih ke teman-teman, keluarga, siapapun yang mau pergi ke Beijing atau Guangzhou. Semoga terbantu dengan itinerary yang udah gue bikin di video ini. See you in the next video. Bye-bye. Last goodbye.